Jadi memang pada faktanya kopi itu memang mengandung gas, dan gas itu dihasilkan dari proses roasting. Jadi biji kopi mentah dari hasil pengolahan di kebun dibawa ke roastery, dan roastery itu men-trigger dengan energi panas, dengan api, entah dengan listrik. Nah, energi panas itu membuat perubahan fisik dan senyawa kimia di dalam bijinya, yang menyebabkan hasil akhirnya adalah bijinya menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah untuk di-grind jadi bubuk, dan menjadi lebih mudah untuk larut. Nah, konsekuensinya kopi tersebut akan mengandung gas. Nah, gasnya ini disebut karbon monoksida. Nah, sejak kopi itu di roasting, karbon monoksida itu tentunya residunya masih cukup banyak, sehingga ada istilah degassing. Jadi kopi yang dari selesai di roasting biasanya disimpan beberapa hari sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Sebenarnya tidak ada standarnya kopi itu harus didiamkan dulu atau enggak, karena pada dasarnya kami yang memproduksi kopi di hari yang sama setelah roasting pun kita langsung menikmati itu dan baik-baik saja. Cuman ada pendekatannya. Pendekatannya gimana? Setelah kita grind kopinya atau setelah kita mendapati bubuk kopinya, kalau kopi itu benar-benar baru di roasting, sebaiknya didiamkan dulu sejenak biar hawa ataupun gasnya itu bisa terilis sedikit banyak sebelum mulai diseduh, supaya gasnya itu tidak terperangkap di dalam air dan terminum oleh kita. Jadi nggak terlalu kembung gitu. Makanya kalau barista ada mengenal istilahnya pre-infusion, ya, ada blooming seperti itu. Itu untuk mengurangi efek ataupun konsekuensi dari gas yang masih tersisa di situ. Kalau asam, sebenarnya simpel. Kalau mau ngopi, sebaiknya sarapan dulu, itu nomor satu. Yang kedua, ngopi itu sebenarnya ada dua, ya, kopi hitam dan kopi yang dicampur dengan bahan lainnya. Kalau saya bilang, minum kopi itu sebaiknya disesuaikan dengan waktunya. Contohnya kalau pagi-pagi, kopi hitam itu jauh lebih baik dibandingkan kopi yang lain. Tapi kalau di siang hari, kopi yang pakai susu, entah itu dairy ataupun yang non-dairy, itu sebenarnya lebih baik karena pada saat siang hari kita membutuhkan asupan karbohidrat lebih banyak karena sedang beraktivitas. Jadi minum cafe latte, cappuccino, kopi susu, itu tuh lebih baik di saat siang. Nah, semakin malam sebaiknya kembali ke kopi hitam lagi, karena kita kan nggak mau beraktivitas lebih berat lagi malam hari. Jadi sebenarnya minum kopi itu tidak membahayakan, justru sangat bagus. Kenapa bagus? Karena kopi itu kaya akan antioksidan. Nah, antioksidan ini harus kita pastikan dengan cara apa? Kalau bisa kopinya jangan dicampur dengan zat-zat yang lain, zat-zat aditif lain yang malah membuat antioksidan ini tidak bekerja dengan baik. Makanya orang yang tahu banget kopi itu berkhasiat tinggi, berkhasiat bagus, biasanya lebih menyukai menikmati kopi tanpa tambahan bahan-bahan yang lain atau kopi murni.